Salam, selamat pagi, selamat kita boleh berjumpa dalam hadirat Tuhan ya. Kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Selamat pagi Mbak Christine apa ya itu ya? Oh, puji Tuhan. Ya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Haleluya, puji Tuhan ya. Hari demi hari mungkin ada sehat, ada sakit, ada susah, ada senang. Satu hal yang kita pentingkan, penyertaan Tuhan ya. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar tentang penyertaan Tuhan, tentang pimpinan Tuhan ya. Hari-hari yang lalu kita sudah belajar bahwa hidup ini di dunia hanya sementara. Hidup ini perjalanan menuju satu tempat. Nah, sedang kita berjalan inilah kita butuh Tuhan untuk menyertai kita. Kalau Tuhan yang menyertai kita, apapun yang sedang kita hadapi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan campur tangan, enggak perlu takut ya. Puji Tuhan. Ya, Tuhan berjalan di depan. Jangan sampai Tuhan berjalan di belakang gitu ya. Tapi izinkan Tuhan berjalan di depan dan memimpin kita ya. Ada kalanya Tuhan berpindah ke belakang ya, karena untuk ada musuh di belakang, Tuhan melindungi di belakang ya. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan, bagaimana kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kita baca Ulangan 31 ayat yang ke-8. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Kalau sudah menemukan, mari kita berdiri bersama-sama dan membacakan ayat ini bersama-sama. Ulangan 31 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Sebab Tuhan Dia sendiri berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Silakan duduk. Ayat ini diungkapkan oleh Musa kepada Yosua ya. Karena Musa sudah berumur tua ya. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya itu, ayat 2 saya bacakan, berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Nah, saudaraku, generasi penerus ya. Tuhan melihat kemampuan manusia, kemampuan Musa tidak akan berlanjut terus ya. Satu saat akan berhenti, dipanggil Tuhan, dan harus ada generasi penerus. Dan Musa menyampaikan, Tuhan bilang kepada Musa, kamu gak akan menyeberangi sungai Yordan, karena sungai Yordan itu batas ya untuk masuk ke Kanaan. Jadi Tuhan bilang kamu gak usah, kamu berhenti di seberang sungai Yordan, gak bisa masuk karena satu kesalahan yang pernah terjadi yang dilakukan oleh Musa. Nah, terus ada generasi penerus yaitu Yosua yang Tuhan tetapkan untuk menjadi pengganti Musa. Nah, kepada Yosua ini mungkin dia kurang pede begitu ya, karena dia masih muda dan tentu ada petinggi-petinggi Israel, mungkin imam-imam, ada yang lain-lain saudaraku. Nah, Tuhan bilang kepada Musa, memberitahu kepada Yosua, kamu jangan takut. Dan ayat 8 ini muncul untuk meneguhkan Yosua ya. Bahkan seluruh Israel diteguhkan. Tadi ayat 2 Musa berbicara kepada seluruh umat Israel. Dan ini yang dikatakan, sebab Tuhan sendiri, sebab Tuhan Dia sendiri, enggak mengutus yang lain. Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut. Haleluya. Kalau Tuhan sendiri mau hadir,
Karena perjalanan Tuhan itu tahu, perjalanan orang Israel menuju Kanaan itu tidak mudah. Banyak tantangan, banyak halangan, banyak hambatan, banyak kesukaran, baik ekonomi maupun tantangan dari depan, saudaraku. Dan Tuhan sendiri berjanji, Dia sendiri, haleluya, Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia tidak membiarkan engkau, jangan takut. Haleluya ya. Puji nama Tuhan. Ini loh Allahmu, Allahku ya. Allah kita, Dia tidak membiarkan kita. Walaupun kadang-kadang kita merasa karena kita berdosa, Tuhan sudah tidak menyertai. Tidak. Saat kita berdosa, Tuhan itu juga menyertai kita sebetulnya. Hati kita saja yang gak mood ya. Dan ketika kita berdosa, kita ingat Tuhan menyertai, segeralah bertobat. Haleluya. Nah saudaraku, perjalanan menuju Kanaan itu tidak mudah. Sebab itu Tuhan bilang, aku sendiri, Tuhan sendiri yang menyertai. Dia tidak membiarkan, Dia hadir dalam setiap masalah kehidupanmu, baik susah, baik senang, baik sakit, baik sehat. Dia sendiri hadir. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan konteks pagi hari ini saya ingin memperjelas, izinkan Tuhan walaupun Dia hadir, tapi biarkan Dia berjalan di depan kita. Haleluya. Pertanyaannya, mengapa kok Tuhan harus berjalan di depan kita? Ya. Yang pertama, karena Dia yang tahu jalan ya. Kalau kita lagi bareng-bareng motoran gitu ya, wis kamu yang depan karena kamu yang tahu jalannya gitu kan. Yang tahu jalan itu berdiri di depan, berjalan di depan untuk mengetahui belok kiri, belok kanan dan lain sebagainya ya. Mengapa Tuhan harus berjalan di depan? Mengapa Tuhan kita taruh kita tempatkan di depan? Karena Dia lebih tahu jalan. Dia penunjuk jalan. Haleluya. Baik, kita akan baca Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 21 dengan cepat silakan. Siapa yang bertugas? Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 21. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Amin. Puji Tuhan. Minta tolong ditampilkan petanya Mbak Nanda. Ya. Jadi ini ketika Tuhan baru membawa orang Israel keluar dari tanah Kanaan ya. Dan ketika Yosua tadi diperintahkan untuk mengganti Musa, aku sendiri. Dan sejak awal Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir itu Dia sendiri yang berjalan di depan, Dia sendiri yang menuntun orang Israel. Ya, kita melihat perjalanan orang Israel ya. Nah, di wilayah ini Ramses, Sukot di sini ya, mereka mulai keluar dari tanah Mesir. Mereka diperbudak di Mesir. Nah, saudaraku, dan ini satu wilayah khusus untuk orang Israel ya. Makanya ketika terjadi tulah di tanah Mesir, di daerah sini itu tidak ada tulahnya ya. Ini perkecualian, orang-orang yang ditebus Tuhan, orang-orang milik Tuhan dibedakan. Di sini banyak tulah, di sini tidak ada tulah.
Dan kemudian ketika mereka keluar dituntun oleh Tuhan harus berjalan menuju Kanaan. Kanaan itu sebenarnya nggak jauh dari sini ya. Dari sini dekat sini, jalan sini ya, dekat. Nah, tapi perjalanan mereka di ayat 17 tadi mengatakan Tuhan tidak membawa mereka ke jalan yang dekat, tapi membawa ke arah padang gurun. Ini padang gurun ini membawa mereka ke arah padang gurun, bukan langsung dari sini seret ke sini. Apa Tuhan tidak tahu jalan? Apa Musa yang disuruh oleh Tuhan memimpin orang Israel juga nggak tahu jalan? Nggak mungkin, karena Musa itu sarjana, saudaraku, punya pendidikan tinggi ketika di Mesir. Dia nggak mungkin. Bayangkan ketika waktu Yusuf, ketika waktu Yakub, anak-anak Yakub, mereka tinggal di Kanaan, di sini, di Kanaan ini, dan ketika ada kelaparan, waktu Yusuf memerintah di Mesir, mereka bisa setahun 2 kali cari makanan ya. Dari sini ke Mesir ini gak jauh ya, maksudnya mereka bisa tempuh setahun 2 kali. Tetapi ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir itu bisa 40 tahun menuju Kanaan. Di sini loh, putar-putar, ini ada langkahnya ini ya. Putar-putar dari sini, balik sini lagi, balik sini ke sini. Saudaraku, apa Tuhan gak tahu jalan? Tidak. Apa Musa gak tahu jalan? Tidak. Kita melihat di sini kerendahan hati Musa untuk menempatkan Tuhan di depan. Dan ketika Tuhan bilang ke padang gurun, padang gurun, Tuhan menuntun dengan tiang awan dan tiang api. Kalau tiang awannya itu mengarahkan ke padang gurun, Musa ngikuti. Musa tidak protes, kok ke sini Tuhan? Bukannya lebih dekat lewat sini? Tidak, saudaraku. Tuhan berjalan di depan, dan ayat 17 itu mengatakan bahwa Tuhan membawa mereka melewati jalan ke padang gurun, bukan jalan yang lebih dekat. Karena ketika mereka harus jalan lebih dekat, di situ ada bangsa Filistin, nanti akan mereka menghadapi peperangan. Mereka baru minyik-minyik jadi budak, belum terlatih untuk berperang. Tuhan membawa mereka ke padang gurun. Dan saudaraku, kenapa Tuhan harus berjalan di depan? Karena Dia penunjuk jalan. Dan ketika kita ambil Tuhan sebagai penunjuk jalan, ikuti. Jangan menggurui Tuhan. Musa bisa protes, Tuhan jangan lewat sini. Karena Musa juga tahu jalan tentunya. Haleluya. Tapi Musa menurut. Sekalipun dia berpendidikan tinggi, dia menundukkan dirinya di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan memimpin harus lewat padang gurun. Dan ternyata ketika Tuhan memimpin lewat padang gurun, apa yang terjadi saudaraku? Tuhan hadap. Belum. Petanya masih? Ya, petanya silakan. Nah, saudaraku, Tuhan membawa mereka ke sini loh. Ke ujung sini ya, padahal di sini ada laut ya, ada laut Teberau. Kenapa Tuhan harus membawa di ujung? Kenapa Tuhan nggak bawa sini? Nggak usah menghadapi laut, ya, nggak usah menghadapi laut. Dan ternyata mereka dibawa ke sini yang harus menghadapi laut. Apakah Tuhan salah? Justru ketika mereka menghadapi tantangan yang sulit, mereka boleh melihat kuasa Tuhan yang sangat besar. Haleluya. Ada tantangan di depan, jangan bersungut-sungut. Haleluya. Justru tantangan itu akan menjadi batu loncatan bagi kita untuk naik level. Haleluya. Iman kita makin teguh. Kita bisa melihat kuasa penyertaan Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, Tuhan menuntun mereka sampai ke padang gurun, sampai menghadapi laut. Haleluya. Siapa sih nggak ketar-ketir, saudaraku ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika sekarang perjalanan hidup saudara dan saya ini menghadapi berbagai macam problema, ayo ingat, orang Israel yang tidak pernah ditinggalkan, aku sendiri yang akan berjalan di depanmu. Aku sendiri tidak membiarkan engkau, menyertai engkau. Mari kita taruh di dalam pikiran kita.
di tempat ini juga Tuhan, Engkau ada. Di tempat yang gelap ketika aku menghadapi jalan buntu, di tempat ini Engkau ada. Katakan dengan imanmu ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah saudaraku, dan ketika Tuhan ada di depan kita, Tuhan menyertai kita. Coba kita baca ayat 21, saya bacakan. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Kalau Tuhan beserta kita, mungkin suasana di tengah-tengah kita adalah kegelapan. Gak punya pikiran, jalan buntu, gelap, gak tahu apa yang harus dilakukan. Tuhan menerangi kita. Pada malam hari ketika mereka sedang dalam kegelapan, Tuhan memberikan tiang api supaya mereka tidak kegelapan. Pada siang hari ketika panas, Tuhan memberikan tiang awan menaungi sehingga mereka tidak kepanasan. Loh ini loh, sampai kurang apa saudaraku ketika kita mau bersungut-sungut kepada Tuhan itu loh. Gak masuk akal. Gak ada alasan bagi kita untuk bersungut-sungut. Gak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Haleluya. Dalam kegelapan sepekat apapun, dalam beban seberat apapun, dalam masalah yang sukar apapun, Dia ada. Dia ada. Mari kita yakini hal ini. Yaitu yang pertama, kenapa Tuhan harus berjalan di depan? Karena Dia penunjuk jalan. Haleluya. Yang kedua, kenapa Dia harus berjalan di depan? Karena Dia adalah gembala dan kita domba-dombanya. Dan kalau gembala menggembalakan domba, kalau di sini menggembalakan domba paling 2, 3, banyak-banyaknya 10, 15. Tapi zaman dulu saudaraku, penggembala domba itu menggembalakan domba sampai ratusan, sampai ribuan. Jadi gak kuat ngarit ya, gak kuat ngarit untuk memberi makan domba-domba yang banyak. Makanya dituntun, dibawa oleh gembala. Kamu makan sendiri, ini lo tak bawa ke padang rumput yang hijau ya. Jadi karena Dia gembala, kita domba, maka sudah sepantasnya, sudah wajarnya gembala itu berjalan di depan, memberi bimbingan, tuntunan, penunjuk jalan, bahkan Dia bersuara, haleluya, untuk memanggil domba-dombanya. Dan tugasnya domba apa? Hanya ngikut di belakang, mendengar suara gembala itu. Haleluya. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 4. Yohanes 10 ayat 1 sampai 4. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk Dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti Dia, karena mereka mengenal suaranya. Amin. Domba itu harus kenal suara gembalanya. Ya, jangan sampai bingung, ada suara yang bukan gembala yang akan menyesatkan diikuti. Jangan, tapi ada gembala agung yang menuntun saudara dan saya. Haleluya. Itu yang harus kita perhatikan, kita dengar, dan kita cuma nurut berjalan di belakang. Dari kisah ini ada seekor domba yang hilang. Kenapa? Karena dia tidak dengar gembala, aba-aba, ya, instruksi dari gembala itu seperti apa. Dia nyaman dengan cari jalan sendiri. Oh, kanca-kancaku merono, kanca-kancaku jalan ke sana ngikuti. Coba di sini kayaknya lebih enak gitu ya. Nah, akhirnya dia bisa tersesat, saudaraku. Puji Tuhan.
Kenapa Tuhan harus berjalan di depan? Karena Dia adalah gembala dan kita domba. Dan tugas kita sebagai domba, saudaraku, kita mau dengar suaranya. Untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, suara gembala. Dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Jadi Dia kenal, satu-satunya domba itu, gembala itu kenal. Semua dikasih nama, dipanggil menurut namanya. Jangan anggap ketika saudara sedang dalam kekalutan, Tuhan tidak kenal saudara. Tuhan kenal pribadi kita. Haleluya. Sebaliknya juga ketika kita dalam kesenangan, ketika kita dalam pemberkatan. Ayo kita ingat bahwa Allah itu ada bersama kita. Dia gembala. Kita mau dengarkan, untuk apa Tuhan memberkati kita, gitu ya. Untuk apa Tuhan memberkati kita? Dan ketika kita dalam kesukaran, dalam ketidakmampuan, mari kita juga berkata, di sini pun Engkau ada Tuhan. Engkau yang akan memampukan aku melewati lembah yang kelam ini. Puji Tuhan. Nah saudaraku, itu kenapa Tuhan harus berjalan di depan. Karena Dia penunjuk jalan, karena Dia adalah gembala yang harus berjalan dan menuntun. Kita tadi sudah baca, gembala itu berjalan di depan, menuntun. Walaupun tidak secara fisik tangan kita dipegang, tapi sadarlah bahwa gembala itu sedang menuntun kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu, Tuhan memberikan tugas kepada setiap orang yang mengasihi Dia. Ketika Petrus ditanya oleh Tuhan, Simon, kamu mengasihi aku apa enggak? Iya Tuhan, aku mengasihi Engkau. Satu tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada orang yang mengasihi Tuhan apa? Gembalakan domba-dombaku. Ketua-ketua komsel, kepala-kepala keluarga, pemimpin ketua di sekolah, pemimpin ketua dalam kepegawaian, saudara gembala, berikan contoh teladan hidup yang baik dan benar. Lebih-lebih ketika saudara adalah anak Tuhan, lebih-lebih ketika kita adalah umat Allah. Berikan contoh teladan baik melalui sikap, perkataan, pandangan, pikiran kita. Berikan contoh yang baik sebagai seorang pemimpin yang harus berjalan di depan. Berikan keteladanan yang baik, sehingga orang-orang di belakang kita boleh melihat figur yang bisa kita contoh. Haleluya. Bagaimana kita bisa menjadi figur yang bisa dicontoh orang lain kalau kita tidak mengikuti gembala agung Tuhan Yesus Kristus. Dia teladan kita. Haleluya. Ya, yang ketiga, mengapa Tuhan harus berjalan di depan? Ya, Ulangan 20 ayat 1 sampai 4, silakan. Ulangan 20 ayat 1 sampai 4. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat, dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Amin. Ini hukum perang. Jadi ketika Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka dari budak, gak punya peraturan, ya, gak punya hukum. Makanya Musa naik ke atas gunung, dikasih 10 hukum Allah. Nah 10 hukum Allah itu yang pokok. Selanjutnya ada hukum-hukum lain,
ya, tentang menggeser tanah, batas tanah, ya, tentang perjinahan, tentang saksi. Saksi itu baru sah kalau ada 2 saksi. Itu hukum yang Tuhan berikan kepada orang Israel. Dan hukum itu dipakai pada zaman Belanda. Buku hukum, ya saudaraku. Nah itu diambil dari Alkitab. Ada juga misalnya tanaman melengkung ke pelataran orang, buahnya yang melengkung ke pelataran orang itu buahnya milik yang dilengkungi tadi, gitu ya. Ada hukum itu Alkitab secara detail, dan ini hukum perang. Tuhan mengingatkan, Musa mengingatkan di dalam kitab Ulangan. Musa mengingatkan orang Israel, ya. Ayat 4 itu mengatakan, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan di depan. Jangan takut kalau kamu menghadapi peperangan. Aku berjalan di depan. Nah, kenapa Tuhan harus berjalan di depan kita? Karena Dia panglima perang. Haleluya. Panglima perang itu memberi komando, memberi aba-aba kalau ada bahaya, ya. Memberitahu bagaimana kamu harus berperang, harus diam, harus angkat senjata. Ada waktu sesuai dengan instruksi dari panglima perang. Karena dia panglima perang, dia harus berdiri di depan. Haleluya. Jadi saudaraku, ketika kita berjalan dalam dunia ini, banyak sekali peperangan yang kita hadapi, ya. Banyak sekali hal yang kita tidak mengerti. Bahkan kadang kita bertanya, mengapa Tuhan ini terjadi? Ya, kadang-kadang kita bertanya, apa salahku? Setiap kejadian bukan karena salah kita, tapi setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita, walaupun itu tidak menyenangkan, untuk membuktikan Dia menyertai, Dia punya kuasa, Dia mengasihi kita, dan Dia cukup mampu untuk memberi pertolongan. Haleluya. Nah, kuncinya ketika Tuhan harus ada di depan kita karena Dia panglima perang, apa yang harus dilakukan? Imam-imam harus berdiri di depan untuk meniup trompetnya. Haleluya. Untuk niup trompetnya, memberi satu aba-aba. Haleluya. Jadi saudaraku, ketika Tuhan itu menjadi panglima perang kita, coba dengarkan. Dengarkan ketika saudara menghadapi peperangan. Antara mau maju, mau berhenti, atau mau mundur. Haleluya. Kita mau bertanya, Tuhan, aku enggak tahu jalan. Aku enggak tahu apa yang harus aku lakukan. Biar Engkau yang berdiri di depan dan memimpin, aku mau mengikuti Engkau. Haleluya. Jadi karena Tuhan itu panglima perang, saudaraku, Tuhan bilang jangan takut, karena ketakutan itu akan menghambat kita untuk bisa maju. Jangan takut, jangan gentar, katanya ya di ayat 1 sampai ayat 4. Jangan takut dan jangan gentar. Karena ketika kita takut, kita tidak akan pernah punya keberanian untuk maju. Ketika Gideon diutus oleh Tuhan untuk keluar membawa orang Israel berperang dengan orang-orang Amalek, apa yang Tuhan katakan? Gideon membawa, ayo siapa yang ikut perang? Nah 32 ribu saudaraku masuk untuk menjadi tentaranya Gideon. Tapi Tuhan bilang, beritahukan, itu rakyat cuma terbakar emosi. Beritahukan yang takut pulang. Nah saudaraku, orang takut itu malah ngerusui kalau berperang, ya. Makanya kita perlu keberanian yang dari Tuhan, ya. Dengan satu keyakinan Tuhan yang menyertai kita. Tuhan bilang yang takut bawa pulang. Masih ada banyak 10.000, masih kebanyakan Gideon. Saring lagi hanya 300 orang. Saudaraku, kadang-kadang dalam peperangan kita dingak-dingu, ya. Sopo sing bareng ya aku? Siapa yang bersama dengan saya? Saya takut Tuhan. Ada tentara Tuhan, ada Tuhan sendiri yang menyertai kita. Izinkan Dia berjalan di depan menjadi panglima perang. Ketika Yosua akan menyeberangi
setelah menyeberangi Yordan, ada satu kota yang menghambat, yang menghalangi mereka masuk ke tanah Kanaan, yaitu kota Yeriko. Yang kotanya begitu tebal bentengnya, dan Yosua mikir, aduh, aku iso apa enggak yo ngadepi kota benteng yang besar. Saya bisa ketika Yosua sedang kalut, ada seorang panglima bala tentara Tuhan menjumpai Yosua. Dan Yosua tanya, siapa Anda? Kawankah atau lawan? Tetapi orang itu berkata, aku bukan kawan, aku bukan lawan. Ya, walaupun itu tidak diucapkan, tapi aku panglima bala tentara Tuhan. Dan orang itu berkata, tanggalkan kasutmu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Haleluya. Saudaraku, seolah-olah panglima bala tentara itu berkata, kamu jangan melawan Yeriko dengan kasutmu, pendirianmu, akalmu, pikiranmu. Tanggalkan kasutmu. Dan Yosua mulai sujud. Haleluya. Dan panglima bala tentara Tuhan itulah yang menyertai Yosua untuk merobohkan tembok Yeriko. Dengan cara apa? Ketaatan sepenuh. Haleluya. Izinkan panglima perang itu berjalan di depan, dengarkan instruksinya. Kalau Tuhan bilang kelilingi tembok Yeriko, tidak syukur ngelilingi, saudara. Tapi ada syarat-syarat. Siapa yang harus berjalan di depan? Apa yang harus kamu lakukan ketika mengelilingi? Ada syarat. Itu tidak usah kita bahas sekarang, ya. Yang penting kita tahu bahwa Tuhan itu panglima bala tentara Tuhan. Kita tempatkan di depan, dengarkan instruksinya. Seperti domba mendengarkan gembala, seperti orang Israel melihat pimpinan awan dan tiang api. Haleluya. Nah, saudaraku, ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Izinkan Tuhan berjalan di depanmu, walaupun Tuhan tidak terlihat secara kasat mata. Tapi percayai, melangkahlah dengan iman, Tuhan engkau ada di depanku. Haleluya, puji Tuhan. Ya, sekarang pertanyaannya, ketika Tuhan tidak beserta, beranikah kita berjalan sendiri? Kita baca Keluaran 33 ayat yang keempat. Keluaran 33. Keluaran 33 ayat yang keempat. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Haleluya. Bersedih, saudaraku. Ternyata orang Israel itu ketika keluar dari tanah Mesir itu kaya, saudara, ya. Karena ketika mereka akan keluar itu minta. Bukan hanya minta, tapi orang-orang Mesir itu kasih, ya. Ada jubah, ada emas, ada perak. Jadi mereka keluar itu dengan membawa kekayaan Mesir. Tuhan tidak membiarkan mereka jadi budak yang tidak dibayar. Sekarang pada akhirnya Tuhan mengizinkan kekayaan Mesir itu diberikan kepada umatnya. Wow, luar biasa ya. Dan saat itu, saudaraku, ketika mereka sudah keluar dari tanah Mesir, 3 bulan setelah keluar dari tanah Mesir, si Musa dipanggil Tuhan naik ke atas gunung. Dan ketika Musa tidak turun-turun, orang Israel mulai mikir, ayolah kita bikin lembu emas gitu ya. Ayo kita bikin, ayo Pak Harun tolong buatkan kami lembu emas ya, untuk kita sembah, karena itu yang memimpin kita. Bayangkan saudaraku, Allah yang sudah mengeluarkan orang-orang Israel diganti dengan lembu emas. Sekalipun harganya mahal, tapi itu bukan Allah. Haleluya. Dan akhirnya Harun nurut. Saudaraku, luar biasa ya, bisa membuat lembu emas, walaupun itu anak lembu. Saudaraku, emas sepetel saja kita sudah kelabakan mau belinya ya. Ketika kita punya simpenan emas, mungkin kita aduh lumayan aku 2 simpenan emas. Ini lembu emas. Dan orang Israel mulai menyembah lembu emas.
Dan ketika Tuhan melihat orang Israel menyembah lembu emas, Tuhan bilang kepada Musa, aku enggak mau menyertai lagi. Aku enggak mau menyertai lagi perjalanan umatku yang keras kepala ini, ya. Cemburu Tuhan. Tuhan cemburu melihat orang Israel. Dan ketika Tuhan berkata, aku enggak mau menyertai mereka, tapi aku akan menyuruh malaikatku untuk bersama dengan mereka. Loh, ini masih baik ya, Tuhan itu masih peduli. Walaupun Tuhan tidak menyertai, Tuhan masih kirim malaikatnya untuk menuntun mereka. Kalau saudara dikasih pilihan alternatif, Tuhan sendiri atau malaikatnya, pilih mana? Tuhan sendiri apa malaikatnya? Tentu kita pilih Tuhan, ya. Dan ini orang Israel ketika mendengar ancaman ini, ketika kita baca ayat yang 1, saya bacakan, Keluaran 33 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Ayat 2, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ya, ini ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Jangan main-main, saudaraku. Ketika kita minta penyertaan Tuhan, saat kita menjadi orang berdosa, kita bisa mati. Aku akan membinasakan engkau. Orang biasa-biasa kalau ketemu Tuhan itu mati, gak tahan. Kecuali saudara ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan ketika Tuhan memberitahukan, aku gak akan berjalan. Kalau aku berjalan dengan kamu, aku akan membinasakan kamu. Nah, saudaraku, ketika mereka mendengar firman ini, apa yang dilakukan? Apa yang respon dari umat Allah itu? Ayat 4 tadi kita baca. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, ancaman apa? Bukan hukuman, baru Tuhan tidak mau menyertai. Ini sebuah ancaman yang mengerikan. Haleluya. Ketika mereka mendengar ancaman yang mengerikan, mereka bersedih. Apakah kita juga ketika kita merasa aku sudah bedal cari jalan sendiri, apakah kita juga merasa ngeri, Tuhan aku gak berani jalan sendiri? Atau kita makin happy? Haleluya. Dan orang Israel menanggapi ketika dia mendengar ancaman yang mengerikan ini, mereka mulai bersedih. Dan apa yang dilakukan? Menanggalkan perhiasannya. Mereka berpikir, aku percuma punya harta benda kalau aku tidak engkau sertai. Percuma aku hidup nyaman dalam dunia ini kalau engkau tidak beserta aku. Wow, saudaraku, biarlah respon semacam ini boleh ada di dalam setiap benak kita, orang yang sudah ditebus Tuhan. Tuhan memilih saudara dan saya, membeli dengan harga nyawanya. Sebab itu saudaraku, ini satu perjuangan, satu pengorbanan yang luar biasa. Haleluya. Dan ketika Tuhan sudah memilih kita menjadi bagiannya, jangan saudara keluar gara-gara sesuatu yang sepele, gak dapat jodoh, ekonomi lemah, susah untuk bekerja, susah untuk cari untung. Itu perkara yang sepele. Ingat pengorbanan Tuhan yang begitu besar. Haleluya, puji nama Tuhan.
Jadi orang Israel ketika mendengar Tuhan tidak mau menyertai, itu merupakan ancaman yang mengerikan. Apa respon Musa? Ayat 15 silakan. Keluaran 33 ayat 15, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Itu. Kalau bukan Tuhan yang ada di depan, aku gak mau jalan. Jangan kau suruh kami pergi. Di ayat 1 tadi kan bilang, pergilah ke negeri yang sudah kujanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Aku akan menyuruh malaikatku untuk menyertai kamu membinasakan bangsa-bangsa yang ada di negeri itu. Bangsa Feris, Jebus, ya, orang-orang Kanaan itu. Tuhan menyuruh malaikatnya untuk berperang melawan musuh-musuh itu. Sebetulnya kan enak kan? Tapi mereka tidak puas kalau bukan Tuhan yang menyertai. Demikian juga Musa. Jangan suruh saya berjalan, jangan suruh saya pergi kalau engkau sendiri tidak menyertai aku. Jangan berani melangkah sendiri. Dunia ini penuh kekelaman. Kita tidak tahu jalan. Haleluya. Menuju tempat, menuju kota yang Tuhan sudah sediakan, kita nggak tahu jalan. Izinkan Tuhan berjalan di depan. Jangan berani berjalan sendiri. Karena langkah-langkah kita di dalam dunia ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi kalau Tuhan yang berjalan di depan, Dia lebih tahu. Haleluya. Ikuti dan jangan menggurui Tuhan. Ikuti dan taati. Kemenangan demi kemenangan akan menjadi bagian kita. Haleluya. Saudaraku, Tuhan sudah memberikan perintisan. Haleluya. Aku yang berjalan di depanmu, aku yang menggantikan kamu dengan dosa-dosamu itu, aku yang menanggungnya. Dan itu Tuhan menjadi pasang badan untuk saudara dan saya. Biar aku yang dihukum mati. Haleluya. Saudara hanya tinggal mengikuti langkah-langkah Tuhan. Haleluya. Tuhan mau bawa kemana? Pasti Tuhan bawa kita ke tempat di mana Dia ada. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama, kita siapkan perjamuan kudus.